2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Psikologi Agama akan memaparkan hasil dari penelitian kami yang berjudul Peran Spiritualitas dalam Menurunkan Tingkat Kecemasan pada Mahasiswa. Sebelumnya memperkenalkan diri, saya Hana Fauzia dengan NIM 12320201119. Saya Irma Rahmawati dengan NIM 12320201123. Saya Safa Kusuma Nuraini dengan NIM 12320202137. Dan saya Aditya Citaryadi dengan NIM 12320091162. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan bab 1 pendahuluan dengan fokus pembahasan pada spiritualitas dan kecemasan mahasiswa. Nah, pada latar belakang ini kami mengambil fenomena fakta bahwa mahasiswa pada fase ini tuh berada pada fase dewasa awal, yaitu fase perkembangan yang penuh tuntutan. Nah, mahasiswa menghadapi berbagai tekanan seperti tuntutan akademik, adaptasi lingkungan, masalah ekonomi, serta ketidakpastian masa depan. Nah, tekanan ini sering memunculkan kecemasan, baik ringan maupun berat. Nah, dampaknya dapat berupa turunnya konsentrasi, motivasi belajar, hingga gangguan tidur dan emosi. Beberapa penelitian juga seperti yang dijelaskan oleh Wahyuni dan Bariah menunjukkan bahwa tingkat spiritualitas berhubungan erat dengan kesehatan mental mahasiswa. Mahasiswa dengan spiritualitas tinggi cenderung memiliki kondisi mental yang lebih stabil. Nah, lalu penelitian dari Azania dan Naan juga menegaskan bahwa di masa pandemi, spiritualitas menjadi sumber kekuatan psikologis yang membantu mahasiswa lebih tenang, lebih menerima keadaan. Nah, lalu dari penelitian Ayun dan Mutiara juga memperkuat temuan bahwa semakin tinggi spiritual seorang mahasiswa, maka semakin rendah juga tingkat kecemasannya. Namun sebagian besar penelitian bersifat kuantitatif, sehingga tidak menggali secara mendalam pengalaman subjektif mahasiswa. Nah, karena itu penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalami pengalaman mahasiswa tersebut. Nah, lalu pada bagian rumusan masalah, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengalaman mahasiswa dalam menjalankan spiritualitas ketika menghadapi kecemasan. Lalu yang kedua, bagaimana peran spiritualitas dalam membantu mahasiswa menurunkan tingkat kecemasan. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat mahasiswa dalam memanfaatkan spiritualitas untuk mengatasi kecemasan. Lalu ada tujuan umum. Penelitian ini adalah memahami secara mendalam peran spiritualitas dalam menurunkan kecemasan mahasiswa dengan tujuan khususnya, yaitu pertama, mendeskripsikan pengalaman spiritual mahasiswa saat cemas, lalu yang kedua, mengidentifikasi peran spiritualitas dalam proses penurunan kecemasan, dan yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat mahasiswa dalam menerapkan praktik spiritual tersebut. Lalu ada manfaat penelitian. Nah, yang pertama, secara teoritis memperkaya kajian hubungan spiritualitas dengan kesehatan mental, khususnya di perguruan tinggi Islam, secara menjadi referensi bagi penelitian lanjutan mengenai spiritual coping pada mahasiswa. Lalu yang kedua, secara praktis bagi mahasiswa, hasil penelitian dapat menjadi refleksi untuk memperkuat nilai spiritual sebagai strategi mengatasi stres dan kecemasan. Bagi dosen, dapat menjadi dasar dalam merancang program bimbingan berbasis spiritualitas. Bagi lembaga pendidikan, dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembinaan mental spiritual.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu terkait spiritualitas dan kecemasan pada mahasiswa. Nah, kajian penelitian terdahulu ini dilakukan untuk melihat sejauh mana topik tersebut sudah diteliti, sekaligus menemukan kesenjangan penelitian atau research gap. Nah, melalui telah ini, penelitian kami berusaha memberikan kontribusi baru, khususnya melalui pendekatan kualitatif yang berfokus pada makna dan pengalaman subjektif mahasiswa. Nah, untuk penelitian pertama ini dari Nurindah Sari Zahrani dan Rita Markus Indul Pilastri pada tahun 2024 yang berjudul Peran Spiritual Well-being terhadap stres pada mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, penelitian ini itu bersifat kuantitatif dan menunjukkan bahwa spiritual well-being ini memiliki hubungan negatif dengan stres dan kecemasan. Yang artinya, semakin baik spiritualitas mahasiswa, maka semakin rendah tingkat kecemasannya. Nah, mahasiswa yang memahami makna hidup, lalu juga memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, dan juga memandang ujian akademik ini sebagai sebagai bagian dari perjalanan hidup, itu akan cenderung lebih tenang dan cenderung lebih tenang dalam menghadapi tekanan kampus. Nah, untuk penelitian kedua ini berjudul hubungan antara spiritual well-being dengan kecemasan pada mahasiswa akhir dalam menyusun skripsi di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, dalam penelitian ini ditemukan bahwa spiritual well-being ini berhubungan negatif dengan kecemasan mahasiswa tingkat akhir. Spiritualitas menjadi mekanisme coping mechanism yang membantu mahasiswa ini menjadi lebih tenang, berserah diri, dan juga tidak panik saat menghadapi kesulitan penyusunan skripsi. Lalu penelitian selanjutnya, yang ketiga ini adalah penelitian dari Dayanti pada tahun 2022 tentang hubungan spiritualitas dengan kecemasan selama pandemi COVID-19 ya. Nah, hasil dari penelitian Dayanti ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan spiritualitas tinggi mengalami kecemasan itu lebih rendah selama pandemi COVID-19 berlangsung, karena aktivitas spiritual ini memberikan ketenangan psikologis. Untuk penelitian keempat itu adalah artikel pada tahun 2025 dalam bidang pendidikan dan kesehatan mengenai kecemasan menjelang ujian praktik. Nah, artikel ini tuh menunjukkan bahwa kegiatan spiritual seperti doa, membaca ayat suci Al-Quran, dan refleksi diri ini mampu menurunkan tekanan mental pada mahasiswa. Untuk penelitian kelima, ini yang dilakukan oleh Salami dan juga rekan-rekan pada tahun 2025. Nah, penelitian ini, mereka ini meneliti tentang hubungan spiritual well-being dengan hubungan spiritual well-being dan resiliensi pada mahasiswa kedokteran selama pandemi. Nah, ini penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki spiritualitas tinggi itu terbukti akan lebih mampu bertahan dalam situasi tekanan, dan juga tidak akan mudah gitu ya mengalami peningkatan kecemasan yang signifikan gitu. Nah, untuk penelitian keenam itu penelitian yang dilakukan oleh Elvina pada tahun 2025. Nah, Elvina ini menjelaskan bahwa mahasiswa baru dengan tingkat spiritualitas yang tinggi itu akan lebih mudah beradaptasi, lalu juga lebih stabil secara emosional, dan juga tidak mudah cemas dalam menghadapi lingkungan akademik yang baru gitu. Nah, penelitian terakhir yaitu ketujuh ini dilakukan oleh Putri dan rekan-rekan pada tahun 2025. Mereka ini menemukan penemuan bahwa hubungan negatif antara kecemasan dan spiritual well-being pada remaja gitu ya. Aktivitas spiritual ini dibuktikan bahwa aktivitas spiritual ini dapat membantu mahasiswa mengontrol emosi melalui doa dan juga refleksi makna hidup. Nah, dari ketujuh penelitian ini itu bisa disimpulkan bahwa spiritualitas ini sangat memiliki peran penting gitu sebagai faktor yang dapat mengurangi kecemasan pada mahasiswa.
Namun sebagian besar penelitian sebelumnya juga masih menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga aspek pengalaman subjektif mahasiswa ini belum banyak untuk digali gitu ya. Nah, oleh karena itu, penelitian kami ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana sih mahasiswa ini memaknai pengalaman spiritual dalam mengelola kecemasan akademik. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kajian teori, yang dimana dalam kajian teori ini ada 3 pembahasan, yaitu teori spiritualitas, teori kecemasan, dan juga hubungan antara spiritualitas dan juga kecemasan. Nah, yang pertama ini itu ada konsep dari spiritualitas. Ada konsep spiritualitas, yang dimana konsep spiritualitas ini merupakan salah satu aspek terdalam yang ada di dalam diri manusia yang berkaitan dengan makna, nilai, dan hubungan transendental antara manusia dan juga Tuhannya. Nah, dalam artikel juga dijelaskan bahwasannya spiritualitas ini tidak terbatas hanya pada aktivitas biasa gitu, seperti sholat, puasa, ataupun lain-lain, namun mencakup juga kesadaran batin untuk mengarahkan perilaku menuju kebaikan dan juga ketenangan. Nah, lalu yang kedua itu ada konsep kecemasan. Kecemasan ini didefinisikan sebagai suatu kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan takut, khawatir, ataupun tegang akibat suatu ancaman tertentu gitu. Nah, dalam penelitian juga disebutkan bahwasannya kecemasan akademik mahasiswa ini tuh sering muncul pada masa adaptasi menjelang ujian ataupun saat menghadapi tuntutan akademis yang tinggi. Nah, faktor pemicunya yaitu antara lain seperti lingkungan sosial, lalu ketidakpastian masa depan, dan juga rendahnya kepercayaan diri pada mahasiswa tersebut. Nah, penelitian ini juga menyebutkan gitu bahwasannya pendekatan spiritualitas ini tuh dapat membantu mahasiswa dalam menurunkan tingkat kecemasan mereka gitu. Lalu apa sih hubungan antara spiritualitas dan juga kecemasan gitu? Nah, adapun dalam artikel yang dibuat oleh Nur Sobah dan juga Fitra, bahwasannya spiritualitas ini tuh sangat berperan penting dalam suatu individu, yang dimana ketika seorang individu ini selalu rutin mengamalkan nilai-nilai spiritualitas tersebut, maka seseorang ini tuh akan memiliki emosional yang stabil gitu. Nah, selain itu juga dia akan lebih mudah untuk mengelola stres dan juga kecemasan mereka secara efektif gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir, yang dimana kerangka berpikir ini tuh menjelaskan bahwasanya spiritualitas ini merupakan suatu kekuatan batin yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan emosional seseorang, atau dapat mengatur keseimbangan emosional mahasiswa tersebut gitu, membantu mereka juga menghadapi tekanan akademik dengan tenang dan juga berorientasi terhadap makna hidup. Lalu selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini dilaksanakan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, lalu ada juga jenis dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran spiritualitas dalam menurunkan tingkat kecemasan. Lalu ada objek dan subjek penelitian, yang dimana objek dalam penelitiannya itu adalah peran spiritualitas dalam
menurunkan tingkat kecemasan pada mahasiswa, dan subjeknya itu mahasiswa yang aktif di kuliahan yang sedang atau pernah mengalami kecemasan pada kecemasan atau stres akademik. Lalu sumber data. Sumber data ini sumber data dalam penelitian mengenai peran spiritualitas dalam menurunkan tingkat kecemasan mahasiswa ini menggunakan wawancara. Lalu teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan datanya kami di sini menggunakan wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Lalu identitas partisipan. Partisipan yang kami wawancarai itu ada 4 orang. Keempat orang ini tuh merupakan mahasiswa aktif di perguruan tinggi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan pendidikan agama Islam, dan mereka juga semua rata-rata pernah mengalami stres akademik atau kecemasan dalam akademik. Lalu daftar pertanyaannya. Daftar pertanyaannya itu ada seputar tentang tekanan akademik dan kecemasan yang dimiliki mahasiswa, aktivitas dan praktik spiritualitas yang mereka lakukan untuk menurunkan stres akademik tersebut, lalu coping spiritual atau bagaimana strategi mereka untuk menghadapi kecemasan. Lalu analisis data, yaitu lewat reduksi data dan juga reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Yang dimana reduksi data ini dilakukan dengan mengumpulkan data tadi ya melalui wawancara. Lalu penyajian data ini mengorganisir informasi dalam bentuk narasi. Tadi kan udah diwawancara, setelah diwawancara dibuat hasil dari wawancara tersebut dibuat menjadi sebuah narasi. Lalu penyajian data mengorganisasi informasi penarikan dan kesimpulan, yaitu untuk memaknai data yang telah dianalisis. Nah, tadi setelah diwawancara, lalu dianalisis, dan terakhir dianalisis hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu keabsahan data atau triangulasi, yang dimana ada 4 ya, yang dimana keabsahan data ini tuh peneliti menggunakan teknik triangulasi data ini untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut melalui berbagai sumber dan juga tekniknya ya tadi. Jadi kita mencari tahu kebenaran data tersebut dimulai dari wawancara terhadap mahasiswa ataupun observasi di lapangan, melihat dari pengalaman-pengalaman orang lain gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, hasil dan pembahasan dari penelitian kami, yang mana setelah kita teliti mahasiswa yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengalami kecemasan atau kecenderungan, bahkan bisa jadi stres karena ada beberapa faktor gitu. Yang pertamanya terlambatnya akan mengerjakan tugas, kemudian melihat teman-teman yang lain sudah mengerjakan tapi dianya tidak, kemudian ada juga pengelolaan waktunya yang kurang baik gitu. Itu salah satu faktor mahasiswa itu cemas, mahasiswa itu cenderung akan stres gitu, karena mereka sendiri yang melakukan bahwasanya dia yang tidak mengerjakan tugas tersebut gitu. Maka akan adanya pemikiran saya telat, saya nggak mengerjakan seperti itu, maka mahasiswa itu cemas akan tugas tersebut. Namun ada juga salah satu perbuatan yang mana mahasiswa itu tidak mencemaskan akan tugas, tapi itu kembali lagi kepada diri sendiri ya. Ketika kamu niatnya menjadi mahasiswa yang baik, berarti ketika ada satu tugas yang telat, pasti kamu akan cemas ya. Kalau kamu
hanya menjadi mahasiswa abal-abal, itu kan beberapa banyak tugas pun yang telat, kamu akan menghiraukannya, tidak akan merasa cemas akan tugas itu terlaksana atau tidak. Nah, untuk mengatasinya, kecemasan terhadap numpuknya tugas, waktunya yang tidak kondusif, kemudian banyak pengalaman yang tidak baik gitu ya, yang mana membuat mahasiswa itu cemas. Yang pertama yaitu membuat strategis atau planning yang sangat baik ya, dirancang, membuat plan, kalau bisa ditempel di lemari supaya strategis gitu kehidupannya itu, semoga supaya terperinci dari A sampai Z itu terlaksana. Kemudian yang keduanya ada mengelola waktu yang baik ya, karena waktu jika tidak dikelola itu dia akan memakan diri sendiri ya, seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an, al-waktu asmanu minan dahabi, waktu itu lebih berharga daripada emas. Kemudian ada juga selain dua poin tersebut, ada juga yang unsur dari akhiratnya, yaitu kita selalu bisa menjaga diri kita berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena bagaimanapun kita ciptaan Allah ya. Kalau kita cemas, kita harus ingat kepada Allah. Insya Allah Allah pun tidak akan memberikan beban yang sangat berat kepada kita kalau kita mengingat kepada Allah ya. Kemudian kita selalu zikir kepadanya, kita selalu membaca doa kepadanya, membaca Al-Quran dan yang lain-lain. Oke, untuk yang keduanya yaitu adalah pembahasan yang mana kecemasan itu adalah salah satu masalah bagi mahasiswa ya, karena mahasiswa itu merasa tidak tenang kalau merasa cemas ya. Untuk mengatasi kecemasan tersebut, mahasiswa selalu menggunakan yang pertama yaitu menghindari penundaan akan pengerjaan terhadap tugas, seakan-akan tugas tersebut dikerjakan dikerjakan secara langsung itu akan untuk mengatasi pengunduran tersebut supaya tidak merasa cemas akan tertinggalnya tugas tersebut. Yang kedua adalah juga membuat daftar tugas secara tersusun supaya kelihatan mana tugas yang belum terkerjakan. Kemudian ada juga kegiatan spiritual yang mendukung atau bisa mengatasi akan kecemasan terhadap mahasiswa. Yang pertama ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ada zikir supaya itu menghilangkan rasa cemas dan bisa mendekatkan diri juga kepada Allah supaya diri merasa lebih lega kembali akan kecemasan tersebut. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi